Sampean pernah lihat di TV itu ada seorang marinir, bukan marinir, brimob, marinir atau brimob? Marinir ya, yang ditangkap karena membunuh bosnya, seorang Tionghoa. Tapi dia lari dari penjara beberapa kali, dalam keadaan dia diborgol tangan dan kakinya. Terakhir dia dititipkan ke penjara militer pun dia bisa melarikan diri. Itu seorang marinir. Kemudian pada suatu hari setelah dia ditangkap kembali di tengah-tengah, jadi dia lari dari penjara itu untuk nikah di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ditangkap lagi setelah dia kawin, terus dia ditaruh di penjara Sidoarjo. Di penjara Sidoarjo dia mengatakan kepada kepala lapasnya, kalapasnya, Pak, namanya Pak Trisno waktu itu, sampean kan tahu bahwa saya bisa lari dari penjara militer dalam keadaan diborgol tangan dan kaki saya. Maka kalau saya hanya mau keluar dari penjara sini, sangat mudah bagi saya. Tapi saya ingin katakan sama Pak Kalapas bahwa saya sudah bertekad tidak akan lari lagi dari penjara, dengan satu syarat. Pak Kalapas tanya, apa syaratnya? Tolong pertemukan saya dengan Cak Nun. Wah, aku kaget toh, doleki karo Kalapas karena ada narapidana yang berjanji tidak akan keluar karena dia memang pinter, sakti, kuat, awake gede tenan, dudeng kae. Gelem ora melayu, gelem di penjara seumur hidup dengan syarat ketemu aku lah, wis tak parani rono. Begitu aku rono di kantor Kalapas itu, begitu aku teko, terus bocah iki jenenge aku rasa jenenge bocah iki teko kabeh kan melayu wedi kabeh. Negara aku wong loro kae. Saya ingin menunjukkan gambaran bahwa manusia hidup itu tidak hanya terikat oleh negara, tapi sebenarnya keterikatan utama adalah pada Allah, dan nanti Allah yang akan menentukan apa yang harus kita ikhlaskan di dalam hidup kita. Pokoknya si bocah ini begitu ketemu aku langsung nangis, langsung bersih terus just pokoknya ning panggonku ngene iki, wah gede banget awake, bersimpul. Terus pokoknya intinya dia sudah bawa berkasnya semene iki. Dia mengatakan, Cak, saya salah, saya mau di penjara, tapi ingin saya nyatakan dan saya mohon disaksikan oleh Cak Nun bahwa yang lebih bersalah adalah komandan saya. Jadi kalau saya hukuman mati, hukuman seumur hidup, komandan saya seharusnya hukuman mati. Ini berkasnya. Saya tidak ingin Cak Nun mengurus ini dan menuntut, tidak. Tapi saya ingin dipersaksikan oleh Cak Nun bahwa saya tidak bersalah sebagaimana saya dihukum. Gitu. Akhirnya tak urusin lah. Bojone tak golek penggawean, sak piturute lah kita kontak ke Kupang segala macam. Sampai sekarang dia sekarang menjadi pelatih, menjadi guru ngaji segala macam di penjara. Di Indonesia ini banyak sekali orang yang tidak salah masuk penjara, dan lebih banyak lagi orang yang salah dan tidak masuk penjara. Jadi sampean jangan minder, sampean jangan kecil hati. Ini saya juga setengah janji untuk ketemu sama sejumlah teman yang terkenal, ada Anas Urbaningrum, ada Andi Malarangeng, ada macam-macam lagi, termasuk Menteri Agama yang ada di Sukamiskin di Bandung. Jadi di Indonesia sampean tidak perlu bangga kalau tidak masuk penjara, dan sampean tidak perlu minder kalau masuk penjara, karena hukum di sini bisa dimainkan. Ya. Jadi di Indonesia ini Masya Allah, mulanya bergantungnya wa ila rabbika farghab, ya. Kepada Allah saja kita berharap, dan nasib kita tidak usah kita ukur berdasarkan senang tidak senang kita. Nasib kita ukur dengan astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, dengan alhamdulillah. Tinggal dipakai kapan astagfirullah, kapan la haula, kapan alhamdulillah. Itu satu. Yang nomor dua, kalau panjenengan siap untuk hizib nasr, alhamdulillah, ditambahi poso sak kuat-kuate. Tapi sangat banyak
jalan dari Al-Quran, sampean bisa mengucapkan sing paling gampang ya wa makaru wa makarullah. Kalau sampean agak lebih rajin lagi ya afahasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un dan seterusnya, fata'alallahul malikul haq dan seterusnya. Itu di surat Muhammad apa Al-Qasas kalau tidak salah. Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun 34 ya. Saya Pak lolos dari lubang jarum berpuluh-puluh tahun. Saya dicelakakan orang, dibunuh orang berkali-kali. Saya tidak mengatakan saya hebat karena tidak ada yang hebat, karena wiridnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang hebat di antara selain Allah. Pun nabi-nabi tidak ada yang hebat. Kehebatan nabi adalah kehebatan Allah, mukjizatnya nabi adalah milik Allah, keistimewaan dan karomah wali-wali adalah milik Allah. Jadi tidak ada makhluk yang hebat, meskipun malaikat, meskipun iblis, semua berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita mengisi hati kita, jiwa kita dengan Allah, insya Allah semua akan lebih enteng. Dan ya manut, nek kalau manut Gusti Allah ki manut pun jenengan rasa minder. Dan tapi itu tidak berarti kita tidak berusaha Pak. Jadi saya nanti menganjurkan 1-2 hal yang bisa dilakukan di luar di luar panggung ini. Nanti kita bisa omong-omong sedikit. Kita kembali ngiling-ngiling pelajaran awal. Nek saya dulu kan menyimpulkan jadi Gusti Allah ki wa yadribullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa wae kuwi sanepane Gusti Allah. Apa saja itu amsal. Misalnya semua bangunan kehidupan itu oleh Allah dilambangkan oleh pohon misalnya. Jadi nek kowe kepengin ya rumah tangga sing apik tirun wit-witan. Apa to wit-witan ki lemahe kudu bener, le nyirame kudu bener, oyote kudu jero sak piturute, aja nganti lemahe menghalangi oyot sak piturute, engko nganti tekan wit-witane, dahannya, rantingnya, kembangnya, daunnya sampai buahnya. Itu semua adalah lambang dari Allah. Nah, nek syahadat sebagaimana tadi jenengan terangkan tadi, syahadat itu kan nek ibarat ya kuwi saka gurune wong urip iki syahadat kuwi, itu yang namanya gravitasi tauhid itu. Nah, itu harus seimbang antara tidak dan iya. Sehingga sampean memilih iya itu karena tidak di kiri kanannya itu sudah sampean beresin. Tapi ini enggak usah saya terangkan sampai mendalam-dalam. Intinya iki aku mengarep ngomong ini, nek salat, nek syahadat kuwi saka guru, ibarat masjid Demak ki tiang yang tengah yang gede itu syahadat. Nah, nanti ada tiang di sekitarnya. Termasuk as-sholatu imaduddin, berarti sembahyang itu juga tiang yang sangat penting di dalam menjalankan agama. Nah, saya ingin menyebut ilmu-ilmu lama zaman Ma'iyana warolbian. Nek sholat kuwi lambangi banyu udan. Nah, saiki nek kowe kepengin sholatmu kita tanda anil fahsya wal mungkar, kuwi sinau nang udan. Asal usul udan ki piye? Katakanlah hujan itu berasal dari cahaya matahari, ada proses pencahayaan terhadap laut, terhadap air, kemudian ada penguapan, kemudian ada perubahan cuaca, kemudian ada peta suhu, sehingga kemudian dia dari oksigen campur hidrogen baru turun menjadi hujan. Artinya wong sembayang kuwi kuncine kowe mencari pencahayaan dari Allah supaya memantulkan cahaya Allah itu kepada orang lain. Jadi sholat itu urusan pencahayaan, dan hidup itu ya cahaya ya, karena Allah itu nur samawati wal ardh. Nah, makanya nanti supaya ini ada request sebelum cahaya ya, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Jadi dengan sholat ilingo cahaya supaya cahaya Allah masuk, dan kalau masuk ke kita pasti memantul ke kiri kanan kita. Jadi begitu semakin kita rajin sholat, semakin kita mencahayai orang.